Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terjadi melalui tahapan. Pertama, perkecambahan, yang kedua, pertumbuhan primer, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pertumbuhan sekunder. Tahap pertumbuhan yang pertama adalah perkecambahan. Dapat diamati perubahan apa saja pada biji yang sedang berkecambah, yaitu munculnya organ. Berdasarkan gambar tersebut di slide sebelumnya, bahwa perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu dormansi biji? Yaitu biji dalam keadaan tidur atau sel-selnya belum aktif membelah, dan ditandai dengan munculnya calon organ seperti calon organ daun, batang, dan akar pada biji. Tadi sudah dijelaskan tentang tentang perkecambahan. Nah, sekarang bagaimana proses terjadinya perkecambahan tersebut? Coba amati gambar biji yang sedang berkecambah berikut ini. Kalian amati. Nah, bagaimana proses biji berkecambah? Nanti ada istilah imbibisi, kemudian berlanjut dengan adanya hormon giberelin, ada enzim protease, lipase, amilase, dan sampai dengan berkecambah. Imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Kemudian dengan masuknya air ke dalam biji akan mengaktifkan hormon giberelin, yaitu hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Aktifnya hormon giberelin akan mengaktifkan enzim-enzim dalam biji, yaitu enzim protease, lipase, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan memecahkan cadangan makanan. Cadangan makanan yang terpecah akan menghasilkan energi, dan energi inilah yang akan dipakai oleh biji untuk membentuk calon organ, sehingga terjadilah proses yang namanya berkecambah. Nah, tadi sudah membahas tentang proses perkecambahan. Nah, sekarang tentang macamnya proses perkecambahan, kalian amati dulu ini bagian-bagian biji. Di situ ada yang namanya kotiledon, epikotil, hipokotil, plumula, dan radikula. Coba apa itu kotiledon? Berdasarkan gambarnya itu adalah bagian yang menggelembung, bagian biji yang menggelembung yang berisi cadangan makanan. Sedangkan epikotil itu adalah bagian atas dari kotiledon. Sebaliknya hipokotil, hipo itu bawah, berarti bagian di bawah kotiledon. Sedangkan plumula itu adalah dilihat dari adalah calon daun. Sedangkan radikula ada di bawah hipokotil, berarti calon akar. Tadi sudah kalian mempelajari tentang bagian-bagian biji. Ya, ini ada yang menggelembung tadi namanya apa? Kotiledon. Di sini tampak ada dua perbedaan, ada dua macam tipe perkecambahan, yaitu hipogeal dan epigeal. Coba diamati perkecambahan hipogeal. Apa yang membedakan dengan epigeal? Kamu amati dengan bagiannya menggelembung atau kotiledonnya. Kalau hipogeal, ini adalah contoh pada kecambah tanaman jagung. Kotiledonnya tetap di bawah tanah. Sedangkan kalau ini epigeal, kotiledonnya ikut terangkat. Nah, ini sekarang kita simpulkan bahwa perbedaan epigeal dan hipogeal adalah perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan
di mana kotiledon biji itu tetap berada di dalam tanah. Kenapa? Karena pertumbuhan epikotilnya atau calon daunnya lebih cepat tumbuh daripada hipokotil atau calon akar. Sedangkan perkecambahan epigeal adalah perkecambahan di mana kotiledon biji ikut terangkat ke atas tanah. Kenapa? Karena terdorong oleh hipokotil, yaitu calon akar yang pertumbuhannya lebih cepat daripada epikotil atau calon daun. Tahapan dari pertumbuhan pada tanaman setelah perkecambahan adalah pertumbuhan primer. Apakah pertumbuhan primer? Sebelum membahas tentang pertumbuhan primer, coba diamati gambar. Ini adalah gambar ujung akar. Disitulah letak titik tumbuh akar. Di dalam titik tumbuh akar atau titik tumbuh batang, terdapat 3 zona atau 3 daerah, di mana yang paling ujung disebut daerah pembelahan. Kenapa? Karena sel-selnya aktif membelah. Ini disebut dengan proliferasi. Di atasnya, daerah pembelahan, terdapat daerah pemanjangan. Di sini sel-selnya aktif memanjang, disebut dengan elongasi. Sedangkan di atas zona elongasi terdapat daerah pendewasaan, di mana sel-selnya sudah membentuk jaringan-jaringan yang mempunyai fungsi tersendiri. Contohnya, di situ ada jaringan protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Daerah ini dikenal dengan daerah maturasi. Ya, jadi kata kuncinya, apakah pertumbuhan primer? Itu pertumbuhan yang terjadi di ujung akar. Di situ ada titik tumbuh akar atau batang, di mana di dalamnya terdapat 3 zona. Yang paling ujung ada zona pembelahan atau proliferasi, kemudian zona pemanjangan atau elongasi, dan yang terakhir zona pendewasaan atau maturasi. Sekarang coba dijawab kalau ada pertanyaan, misalkan mengapa akar atau batang bisa bertambah panjang? Kalian sudah bisa menjawab ya. Nah, ini sekarang kita menginjak pada tahapan yang terakhir, yaitu yang disebut pertumbuhan sekunder. Misalkan ada pertanyaan, apakah pertumbuhan sekunder? Sebelum membahas tentang pertumbuhan sekunder, coba kalian amati gambar di slide. Ya, itu adalah gambar penampang irisan melintang dari batang. Di situ ada jaringan berkas pembuluh, kemudian ada kambium pembuluh, ada silim sekunder, ada kulit kayu. Kalian tahu apa yang dimaksud jaringan kambium? Kambium terletak di antara jaringan silim dan floem. Di gambar dilihat di situ ada silim sekunder, ada floem sekunder. Kenapa ada kata-kata sekunder? Karena di situ adalah terbentuk karena aktivitas dari pembelahan jaringan kambium. Jadi kambium membelah, membentuk silem sekunder dan floem sekunder. Yang dimana floem sekunder dan lapisan periderm itu terletak di luar sehingga nanti bisa membentuk kulit kayu. Sedangkan yang di dalamnya, sebelah dalam jaringan kambium, yaitu silem sekunder, itulah yang nanti menyebabkan tumbuhan batangnya semakin membesar. Berarti pertumbuhan sekunder terjadi pada apa? Pada batang tanaman yang membesar. Kenapa kok bisa membesar? Karena ada aktivitas jaringan kambium. Jaringan kambium ini membelah keluar menjadi floem sekunder dan ke dalam menjadi silim sekunder. Nanti yang floem sekunder bisa membentuk kulit kayu. Jadi kata kuncinya, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi pada batang yang membesar yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan kambium. Kambium akan membelah ke dalam membentuk silem sekunder dan keluar membentuk floem
sekunder yang nantinya akan terbentuk kulit kayu. Sehingga apabila kalau ada pertanyaan, mengapa batang bisa membesar? Bisa menjawab ya. Kata kuncinya mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu ada pembelahan kambium, membelah menjadi xilem sekunder, floem sekunder, dan terbentuklah kulit kayu. Dan jika ada pertanyaan, bagaimana fenomena lingkaran tahun? Lingkaran tahun ini terbentuk karena tadi terbentuknya xilem dan floem sekunder akibat pertumbuhan sekunder, di mana lingkaran tahun ini terbentuk dipengaruhi oleh musim. Kalau musim hujan, airnya banyak, pembelahan kambiumnya cepat, xilem sekundurnya tebal, dan sebaliknya. Kalau musim kemarau, airnya sedikit, pembelahan kambiumnya lambat, xilem sekunder dan floem sekundernya juga tipis. Ini terjadi dalam 1 tahun. Kalau lingkarannya ada 3 tahun, berarti kira-kira umur pohon berapa tahun? 3 tahun. Begitu seterusnya. Sudah paham semua ya? Ya, kita akhiri. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di bab selanjutnya. Terima kasih.